Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ada orang bila kita sana aja bentuk aja pendengaran ya. Subhanallah. Itu songin. Ya. Nah, nggak usah dibicara. Asal jami atau kerana ya Syekh Ahmad bin Zain Al-Habasyi rahimahullah yang wafat tahun 1144 Hijriah. Qala rahimahullah tsumma sujudu marratain. Rukun salat berikutnya adalah sujud 2 kali. Nah, dua-duanya adalah rukun. Dua-dua sujud ini adalah rukun. Nah, sudah disebutkan bahwa syarat syahnya rukun ada beberapa hal. Yang pertama bahwa, dan ini syarat bagi semua amalan sholat ya. Ya, syarat syah dari semua gerakan sholat adalah dia melakukannya untuk sholat. Dia melakukannya untuk apa? Untuk niat sholat, tidak ada yang lain. Misalnya kalau dia sujud, memang dia turun sujud untuk sujud. Kalau dia ruku, memang dia turun ruku untuk ruku, bukan untuk tujuan yang lain. Kalau dia misalnya turun sujud dengan niat untuk meletakkan barang, ya, dia niatnya meletakkan barang, sekalian sujud, ini tidak syah sujud. Ya, misalnya ada dia ruku misalnya, dia kantongin barang di mana di kantong depannya, kemudian dia ruku. Ketika dia ruku barang hampir jatuh, kemudian dia tidak. Ketika dia sujud, niatnya adalah untuk meletakkan barang ini ke bawah, sekalian ruku, sekalian sujud. Makanya tidak syah sujud. Kenapa? Karena niatnya apa? Tidak untuk itu, tidak untuk sujud. Jelas? Atau misalnya kemarin dia ruku, ya pas ketika dia berdiri, sementara baca sudah selesai bacaannya. Ketika dia sedang baca surat-surat, tiba-tiba lututnya gatal, kakinya gatal dan semacamnya, dia tahan. Pas dia ruku untuk menggaruk, sekalian ruku. Ini tidak syah rukunya. Jelas? Ini syarat untuk semua gerakan dalam sholat, tidak boleh dilakukan untuk tujuan selain amal itu. Selain ruku, selain sujud, selain duduk, selain ini tidak. Ya. Kemudian untuk sujud di sini dipersyaratkan pada sujud adalah harus melekat 7 anggota tubuh. Ya. Yang paling penting adalah dahi. Yang paling penting adalah dahi. Nah, wajib dahi ini bersentuhan langsung dengan tempat sujud tanpa ada pelapis. Namun dipersyaratkan untuk syahnya dahi ini 6 anggota tubuh yang lain harus ikut sujud. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita berbicara definisi sujud itu yang penting dahi rapat itu sujud sudah. Tapi syarat syahnya sujud adalah 6 anggota tubuh yang lain harus ikut. Ya, harus ngikut. Itu syarat syahnya. Karena itu telah dibedakan antara dahi dengan 6 anggota sujud yang lain, ada perbedaannya. Kalau dahi itu tidak boleh dilapisi, tidak boleh ada pelapis. Jelas? Sementara 6 anggota tubuh yang lain boleh ada pelapis. Bahkan lutut disunnahkan tertutup. Ya kan? Lutut itu harus disunnahkan apa? Dilapisi kain penutup. Kaki boleh pakai kaos kaki. Ya kan? Bagi perempuan, tangan boleh pakai sarung tangan. Ya kan? Dua sarung tangan. Perempuan malah sujud dalam mukenanya misalnya, boleh lapis. Tapi dahi tidak boleh ada yang menutupi antara dahi dengan tempat sujud. Walaupun kita katakan di sini ada sedikit rincian ya, bahwa kalau dahi kapan dia terhalang atau tertutup ketika dia akan sujud, maka di sini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, penutupnya atau pelapisnya apa? Sebelumnya apa? Muttasil, tersambung dengan tubuhnya.
misalnya rambutnya atau tangannya, maka yang seperti ini apa? Tidak syah sujudnya secara mutlak. Keadaan yang kedua, munfasil, ya, terpisah dari tubuhnya, bukan anggota tubuhnya, munfasil dari dirinya. Nah, yang munfasil ini, kalau benda tersebut yataharraku biharakati, ikut bergerak ketika dia bergerak, maka tidak syah. Tapi kalau dia tidak bergerak, benda ini tidak bergerak ketika dia bergerak, maka ini hukumnya syah. Seperti misalnya sarung tangan atau sarung tangan diambil diletakkan, atau misalnya sajadah di bawah itu sajadah. Nah, sajadah kan tidak bergerak, jelas menghalangi dahi dari ini, tidak ada masalah. Adapun kalau dia pakai imamahnya, pakai kopiahnya, ya, atau rambutnya misalnya menutupi dahinya, maka ini tidak syah. Belum sudah dijelaskan. Kemudian dipersyaratkan pada sujud itu harus nungging, panggulnya harus lebih tinggi dibandingkan bahu dan kepalanya. Panggulnya harus lebih tinggi dibandingkan bahu dan kepalanya. Kapan sejajar atau panggulnya lebih di bawah, maka tidak syah. Maka tidak syah. Baik, ini beberapa syarat syahnya sujud. Qala rahimahullah wal julusu bainas sajdatain. Rukun berikutnya duduk di antara dua sujud. Wa yatma'innu wujuban fil kull. Ini juga dan wajib tumanina semuanya pada sujud dan pada duduk di antara dua sujud. Kalau dia sujud yang pertama, misalnya dia sujud yang pertama, tiba-tiba ada suara menggelegar yang betul-betul bikin kaget, kemudian dia angkat kepalanya duduk dengan niat untuk lihat apa itu, kemudian sekalian aja duduk di antara dua sujud, maka ini tidak syah, karena dia punya niat, bukan untuk apa? Bukan untuk itu. Jelas? Maka harus niatnya itu pada setiap gerakan sholat untuk gerakan sholat, bukan untuk tujuan lain. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, yang selesai, wa yaf'alu baqir raka'ati kadzalik, dan dia melakukan semua rakaat yang lain seperti itu tata caranya. Selesai rakaat pertama, rakaat kedua sampai rakaat keempat, kemudian di sini ada perbedaan. Kata beliau, wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun wa tasyahhudul akhir wal julusu fihi fardun. Tasyahud awal dan duduk tasyahud awal dua-duanya sunnah. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir dua-duanya wajib rukun salat. Tasyahud awal adalah semua tasyahud yang setelahnya bukan salam. Karena itulah tasyahud awal bisa 2 kali, bisa 3 kali kalau dia masbuk. Ya, kalau dia apa? Masbuk. Maka penamaan tasyahud awal ini bi'tibar aglabiyah. Ya, bi'tibar apa? Aglabiyah, karena kebanyakan salat itu 2 kali tasyahud, kebanyakannya kan? Ini pada salat 5 waktu 4 salat itu 2 kali tasyahud. Yang pertama sama yang kedua, maka penamaan tasyahud awal ini min bab aglabiyah. Wa illa tasyahud awal ini bisa berapa kali? Kayak yang kedua, bisa tasyahud awal bisa berupa tasyahud kedua, tasyahud ketiga, tetap dianggap apa? Tasyahud awal. Kita sampai sini. Baik. Tasyahud awal kalau dia masbuk misalnya dia bisa 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertama bersama imam sudah tahiyat terakhir, dia masuk tahiyat pertama. Karena apa? Dia masbuk. Jelas ya? Kalau dia masbuk misalnya masuk di rakaat kedua sholat maghrib, ketika imam i'tidal, jadi imam i'tidal di rakaat kedua maghrib baru dia masuk. Tapi apakah dia dapatkan rakaat itu? Dia nggak dapat rakaat kedua? Tidak dapat karena sudah lewat rukuk. Nah, ketika dia turun ke bawah, imam tasyahud awal, dia ikut tasyahud awal, tapi dia belum dianggap rakaat ketika itu kan. Di rakaat imam rakaat ketiga tasyahud terakhir, dia ikut juga tasyahud, tapi tasyahudnya dia awal, dia sudah 2 kali tasyahud. Setelah imam salam dia bangkit ke rakaat berapa dia? Rakaat kedua bagi dia. Rakaat kedua tasyahud lagi, berarti 3 kali tasyahud. Kemudian yang terakhir rakaat ketiga bagi dia tasyahud lagi. Jadi 4 kali dia tasyahud. Tiap rakaat dia tasyahud.
Tiap rakaat di sholat maghrib dia tasyahud 4 kali. Jelas? Nah, 3 tasyahud yang pertama tasyahud awal, semua hukumnya sunnah. Tasyahud yang terakhir bagi dia sebelum salam. Yang tasyahud akhir adalah tasyahud yang setelahnya salam. Ini yang hukumnya rukun. Dan kalimat tasyahud yang dimaksud di sini pada tasyahud awal adalah dari at-tahiyyatu, ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud. Jelas? Kemudian disunnahkan salawat di tasyahud awal. Allahumma sholli ala Muhammad. Titik, kemudian bangkit ke rakaat ketiga. Jadi pada tasyahud awal harus atau disunnahkan ada salawat. Kapan tidak ada salawat, sujud sahwi. Kapan tidak ada salawat di tasyahud awal, maka sujud sahwi. Karena salawat kepada Nabi SAW di tasyahud awal hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Tasyahud salawat kepada Nabi SAW di tasyahud awal hukumnya fardu kifayah. Nah, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, sehingga kalau ditinggalkan sujud sahwi. Tasyahud akhir, sama tasyahud akhir tadi. Tasyahud akhir sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hukumnya rukun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud qabla salam fardun. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud sebelum salam. Nah, tadi ya. Ba'da tasyahud qabla salam. Berarti tasyahud apa yang diinginkan di sini? Tasyahud awal atau akhir? Akhir. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir sebelum salam itu hukumnya fardu, rukun. Jadi tambahan Allahumma sholli ala Muhammad setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahan Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud awal sunnah, di tasyahud akhir rukun. Ya, tasyahud akhir rukun. Salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi wa ala ali Muhammad itu di tasyahud awal tidak disunnahkan, di tasyahud kedua sunnah muakkadah. Tasyahud akhir maksudnya. Tasyahud awal tidak disunnahkan salawat kepada keluarga Nabi. Di tasyahud akhir hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Lihat sampai sini. Nah, jadi ini tasyahud awal. Al-awwal tasyahud asani atau akhir. Persamaannya sama-sama baca apa? Lafaz at-tahiyyah. At-tahiyyah. Jadi baca apa? At-tahiyyah. At-tahiyyah artinya apa? Dari at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatuh sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Di sini salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala nabi. Di sini juga as-salatu ala nabi. Di sini as-salatu ala alun nabi, keluarga Nabi SAW. Ya, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya fardu wajib, ini hukumnya ini sunnah apa? Ini juga hukumnya sunnah. Ini apa di sini? Fardu. Ini hukumnya sunnah. Ini semua sunnah di sini artinya sunnah muakkadah. Semua sunnah di sini artinya sunnah muakkadah. Kalau ditinggalkan sujud sahwi.
Jelas? Semua sunnah yang dimaksud sunnah muakkadah. Di sini tidak salawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kalau di sini tidak ada ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad titik saja, kemudian bangkit berdiri ke rakaat berikutnya. Kalau di sini ada wa ala ali Muhammad. Jelas? Iya. Kemudian lafaz salawat yang paling ringkas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dia misalnya kepepet, sudah qomat, kemudian dia bertahiyat akhir, ya dia baca salawat yang ringkas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau sudah qomat, ngejar, nanti dia masbuk misalnya. Kalau waktunya lapang, tentu saja yang afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Iya. Siapa yang gantikan brigadier Rahmat hari ini? Selamat pagi. Dah. Baik. Kemudian wassalamu minas salati fardun wa aqallus salami assalamu alaikum. Kemudian salam, mengucapkan salam di akhir salat hukumnya fardu, rukun, dan minimalnya adalah assalamualaikum. Ya. Ini ucapan salam paling benar. Ini salam yang dimaksud, yang salam yang rukun adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Kalau seorang salam yang pertama kemudian kentut, maka salatnya syah, tidak ada masalah, karena dia sudah dianggap selesai dari salatnya. Ya. Baik. Setelah itu beliau membawakan bacaan-bacaan. Perhatikan bacaan-bacaannya. Aqall wa aqallut tasyahhudil wajib. Ini bacaan tasyahud paling minimal, paling sedikit. Perhatikan itu, lihat bedanya sama yang sunnah. Ini yang wajib ya, yang paling minimal. Artinya paling minimal ini. Cuma sunnahnya kan lebih bagus kalau kita baca yang ada tambahan sunnahnya. Paling minimalnya at-tahiyyatu lillahi, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud paling minimal. Apa perbedaannya dengan yang sunnah? Nah, alif lam. Kemudian ada juga, hilang juga apa? Mubarakatuh, salawat. Tidak ada juga kan? Iya. Lihat bedanya dengan sunnah. At-tahiyyatu lillah. Yang hilang apa? At-tahiyyatu al-mubarakatus salawatu. Hilang. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi. Di sini salamun alayka. Yang hilang apanya? Alif lam. Kemudian assalamu alayna. Di sini salamun alayna. Alif lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini hilang apa? Asyhadu. Ini yang rukun. Artinya kalau ada orang membaca ini sudah syah tahiyatnya. Ini tahiyat paling minimal. Afdalnya tentunya sunnahnya adalah yang lengkap. Kalau ada yang mengatakan apa perbedaan yang wajib dengan yang sunnah? Ya. Mana dalilnya atau apa dalilnya bahwasanya ini kalimat tasyahud yang paling ringkas? Kok dibedakan antara yang ringkas dengan apa? Yang sempurna? Jawabannya kata para fuqaha,
Karena lafaz-lafaz yang hilang di sini yang tidak ada itu pernah tidak ada di riwayat. Jadi di sebagian riwayat lafaz-lafaz ini tidak ada. Itu menunjukkan bahwa itu tidak rukun. Tapi kalimat yang disebutkan di sini di semua riwayat tahiyat ada semua ini. Kita kan tahu ya tahiyat dari Nabi SAW ada beberapa versi kan? Ya, ada beberapa riwayat. Di sifat salat Nabi Syekh Albani disebutkan beberapa lafaz-lafaz tahiyat kan banyak ini. Kalau kita kumpulkan semua lafaz tahiyat itu, ini kalimat yang ada di sini tidak pernah hilang. Dan sampai sini tidak pernah hilang. Selalu lafaz-lafaz ini ada di semuanya. Menunjukkan ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Jelas? Nah, tapi kalimat as-salawat wa thayyibat di sebagian riwayat tidak ada. Nah, menunjukkan dia sunnah. Karena di riwayat lain tidak ada, berarti dia tidak wajib dibaca. Dan sampai sini. Kemudian di riwayat lain cuma dikatakan salamun alaika ayyuhan nabi salamun, alif lamnya hilang. Menunjukkan itu tidak wajib. Paham? Itu lihat istidlalnya para fuqaha dalam hal ini. Ya. Membedakan antara yang wajib, yakni aqallut tasyahhudil wajib, tasyahud paling minimal ini. Tapi yang afdal tentunya tetap dibaca yang sempurna. Wa aqallus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli 'ala Muhammad. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling minimal adalah Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya, ini paling minimal. Sunnahnya salawat Ibrahimiyah. Yang paling afdal pada salawat Ibrahimiyah. Wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Disunnahkan seorang yang salat untuk tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi juga mengerjakan apa? Sunnah salat semuanya, dan itu banyak. Ibnu Hibban rahimahullah menyebutkan dalam sholat seorang laki-laki yang 4 rakaat itu sekitar ada 600 sunnah banyak. Ya, sunnah dalam sholat. Sebagian ulama ada yang mengarang kitab khusus masalah ini, mengumpulkan berapa ratus gitu. Ya. Sebagian ulama Syafi'i yang terakhir ya, mengarang kumpulan sunnah dalam sholat itu berapa ratus didapatkan. Baik. Sunnah sholat banyak, angkat tangan, ya, angkat tangan di 4 tempat. Ini sudah dihitung 4 ini. Dikali berapa rakaat kan sudah banyak. Itu maksudnya 600 itu dihitung satu persatu. Angkat tangan di takbiratul ihram, angkat tangan ketika ruku di rakaat pertama, angkat tangan ketika ruku di rakaat kedua, angkat tangan ketika ruku di rakaat ketiga, ya. Angkat tangan ketika i'tidal rakaat pertama, angkat tangan itu dihitung satu semua. Jumlahnya banyak. Kalau itu. Ya. Doa kita ta'awud di semua rakaat, ta'awud rakaat pertama, ta'awud rakaat kedua, gitu. Baik. Sunnah-sunnahnya banyak. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi wahdah. Dan selayaknya yang bagi di sini wajib bagi dia untuk i'tina, perhatian dengan ikhlas. Karena perhatian dengan ikhlas bukan sunnah, wajib. Maka yang bagi di sini beda dengan yang bagi di atas. Kalau yang bagi di atas ya ini selayaknya disunnahkan. Ini perhatikan kalimat istilah seperti ini, kalimat yang bagi kalau diucapkan oleh seorang ulama di dalam buku-buku fikih terkadang bermakna sunnah, terkadang bermakna wajib, terkadang bermakna mustahab. Nah, di sini yang bagi yang pertama sunnah, yang bagi yang kedua di sini wajib. Karena i'tina dengan ikhlas hukumnya wajib. Apa dia ikhlas? Wa huwal 'amalu lillahi wahdah. Beramal hanya untuk Allah semata. Karena itu disunnahkan dalam niat sholat menambahkan lillahi ta'ala, untuk mengingatkan setiap sholat bahwa kamu sholat untuk Allah. Karena sholat karena dikerjakan setiap hari kadang menjadi rutinitas sehingga kadang seorang lupa dia sholat ini untuk siapa. Sholat karena ya
tiba waktunya jam sholat dia pergi sholat. Karena itu disunnahkan untuk memunculkan ini dalam hati. Ketika dia berniat, ya dibantu dengan lisannya. Saya sholli fardhu dhuhr lillahi ta'ala. Untuk mengingatkan bahwa saya sholat untuk Allah, dimunculkan dalam hati. Tadi untuk diingatkan. Jelas? Wa yanbaghi al-huduru wa huwa ay ya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Ini selayaknya bagi dia, ini hukumnya sunnah, al-hudur. Apa itu hudur? Dia hadir di sholat, hatinya hadir di dalam sholat. Apa makna hudur? Dia tahu apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang dikerjakan sekarang, apa yang dia ucapkan, dia tahu terjemahannya minimal. Dia tahu terjemahan ucapan yang dia ucapkan dan apa yang dikerjakan sekarang. Enggak orang Allahu Akbar ya, takbir, ruku, kemudian pikirannya pergi, tiba-tiba kembali sudah rakaat ketiga. Saya tadi ngapain rakaat kedua? Tidak tahu ngapain. Pokoknya bergerak aja dari hatinya tidak ada. Tiba-tiba keingatannya kembali, pikirannya kembali kepada dan dia sudah rakaat ketiga. Rakaat kedua menghilang pikirannya. Itu tidak hudur namanya. Jadi hudur hatinya hadir di setiap ucapan dan gerakan. Wal khusyuk. Ini khusyuk hukumnya sunnah. Al-Ghazali rahimahullah mengkategorikan khusyuk itu rukun salat. Ya. Al-Ghazali rahimahullah mengkategorikan khusyuk itu rukun salat. Tapi yang benarnya sunnah. Khusyuk itu sunnah. Apa itu khusyuk? Definisinya wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa tafahhumuha. Khusyuk adalah tenangnya anggota tubuh, hadirnya hati dan mentadabburi bacaan serta memahaminya. Serta apa? Memahaminya. Wa tafahhumuha, nah memahami bacaannya. Fa inna ma yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Ini isyarat kepada asarnya Abdullah bin Abbas. Karena Allah hanya menerima sholat orang sesuai dengan kadar hudurnya. Ini penting nih. Allah hanya menerima sholatnya seorang sesuai dengan kadar hadirnya hatinya dalam sholat. Karena itulah banyak orang yang sholat dan dia hanya mendapatkan pahala dari sholatnya seperdua. Ada yang sepertiga, ada yang bahkan yang 1/10 sholatnya saja. Jadi dia sholat 4 rakaat, dia cuma mendapatkan 1/10-nya, kecil dari 4 rakaat. Dia sholat 4 rakaat yang ada pahalanya tidak sampai 1 rakaat, kecil. Jelas ya? Kalau 1/10-nya ya 4 dibagi 10. Itu tuh yang ada pahalanya. Kenapa? Kenapa ada orang sholat cuma dapat setengahnya? Sholat 4 rakaat, yang dapat rakaat cuma 2. Yang dapat pahala cuma 2. 2 rakaat lain tidak ada pahalanya. Syah, tapi tidak ada pahalanya. Karena qadrul hudur. Karena itulah kapan seorang hatinya dalam sholat fokus dengan apa yang dia baca, dia lakukan, dia dapat pahala di situ. Tapi kapan hatinya, pikirannya menghilang, nah dia tidak dapat pahala di bagian hatinya menghilang. Bagian pikirannya kemana-mana menghilang juga pahalanya itu. Kapan hatinya balik lagi, nah baru lagi terhitung pahala. Itu maksudnya. Ini asal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, karena itulah pentingnya seorang itu menghadirkan hati ketika sholat, istihdhar an-niyah. Istihdhar al-qalb, menghadirkan hati. Wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha. Diharamkan riya dalam salat dan ibadah-ibadah lain. Pada ibadah lain diharamkan riya pada salat dan pada ibadah lain. Apa itu riya? Wa huwal 'amalu li ajlin nas. Yaitu beramal dengan tujuan untuk orang lain, untuk dilihat, untuk dipuji dan seterusnya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan kaifiyat atau sifatus shalah. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya ke pembahasan mubtilat shalah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.